Paling gampang memang menyalahkan orang lain atas ketidakberhasilan atau kegagalan kita. Di setiap industri atau bidang pasti ada yang berhasil dan banyak juga yang gagal. Ada penjual gorengan yang berhasil sampai-sampai punya 3 cabang di kota. Ada juga penjual gorengan yang gagal, jualan 5 biji aja sehari gorengannya nggak laku-laku. Ada juga trader yang berhasil sampai bisa ngelola dana miliaran rupiah seperti teman kita ini. Dan ada juga trader yang gagal berkali-kali dan pada akhirnya juga tetap gagal. Apa sih bedanya orang yang gagal dengan orang yang berhasil? Orang yang gagal biasanya maunya semuanya serba instan. Kalau kamu maunya instan semuanya ya nggak heran. Maunya selalu disuapin. Misalkan pas jatuh berharap semua orang akan nolongin dia. Sedangkan orang yang berhasil selalu percaya sama proses. Semua perlu waktu, perlu latihan, perlu pikiran yang fokus, perlu dedikasi, perlu konsistensi, dan ada banyak sekali pengorbanan yang harus dilakukan. Ingat, dunia ini adil kok ya. Ada harga yang harus kamu bayar untuk suatu keberhasilan. Saya habisin waktu saya 5 tahun terakhir untuk fokus ngobrolin, belajar, mendalamin satu strategi. Sedangkan kamu, saya kasih satu video aja, itu nggak ditonton sampai habis saya yakin. Saya nonton video di YouTube channelnya guru-guru saya, jumlahnya ratusan video dan durasinya panjang-panjang. Saya lahap semuanya sampai habis. Saya catat nih. Kalau kamu mau lihat catatan saya nih, semua catatan saya tentang trading ada di sini. Kalau kamu lihat catatan saya yang ada di iPad, nih, tuh kayak gini catatan saya. Tuh kayak gini. Lihat, ada banyak sekali catatan saya. Ini core strategi. Saya catat semuanya dan teman-teman bisa lihat apa bedanya saya dengan orang-orang di luaran. Semuanya saya verifikasi. Saya nggak percaya gitu aja. Saya latih semuanya apa yang dikatakan guru-guru saya. Jangan teman-teman di sini enak ya. Di YouTube Jaripedia semuanya gratis tis-tis. Ada banyak yang berhasil hanya dengan menonton konten gratis di YouTube Jaripedia. Tapi juga ada banyak yang gagal dan sering kali merasa ini strateginya ditutup-tutupin. Ini nggak bisa langsung saya praktekin dan lain sebagainya. Kamu itu malas atau memang otaknya yang nggak mampu, lalu pakai excuse kayak gitu dengan menyalahkan orang lain. Iya sih, memang malu ya mengakui kegagalan dan kesalahan yang kita lakukan sendiri. Tapi perlu kamu ingat ya, orang yang berhasil tidak pernah malu mengakui kegagalan atas kesalahan yang dirinya buat sendiri. Dan orang yang berhasil selalu tahu bahwa kegagalan memang harus dilewati, bahkan tidak akan pernah terhindarkan saat kita menjalani suatu proses. Semakin keras prosesnya, hasilnya tuh akan makin manis. Semakin mudah prosesnya, makin instan tadi, hasilnya tuh akan buyar total. Jangan teman-teman kira ujuk-ujuk saya ikutan kelasnya Sam Siden, keluar kelas saya bisa langsung berhasil. No. Saya latihan setiap hari, jauh lebih keras daripada kamu. Saya verifikasi setiap hari, jauh lebih gila daripada kamu. Kalau kamu saya suruh journaling masih malas-malesan. Kalau kamu saya suruh belajar lagi mulai dari awal pelan-pelan, kamu masih banyak excuse-nya. Misalkan mulai, waduh nggak ada waktu mas, waduh saya nggak punya laptop mas, waduh saya nggak punya modal mas. Ya goodbye, saya nggak akan pernah mau bantuin kamu. Karena hal tersebut akan membuang waktu kamu yang sangat berharga tadi dan waktu saya juga. Kalau kamu hari ini merasa berkekurangan, ada banyak sekali keterbatasan, tapi kamu punya kemauan dan kegigihan untuk berhasil, saya pastikan saya orang paling depan untuk mau bantuin kamu. Karena basically kita sama. Jangan bayangin saya dibesarin dari keluarga yang super kaya atau kaya raya. No, Gojek saya pernah, kerja di pabrik gajinya ratusan ribu pernah, jaga warnet saya pernah. Dan pastikan kamu tahu yang menghambat kamu untuk maju adalah diri kamu sendiri. Pikiran kamu yang terlalu cepat, terlalu keras kepala, batu, Ya itu masalahnya. Dan kalau kamu mau berhasil ya ubah kebiasaan kecil aja. Biasakan kalau belajar itu tonton atau baca dari awal sampai akhir. Pahami dulu konteksnya, catat, cari alurnya, lihat big picture-nya. Lama-lama puzzle-nya pasti akan nyatu. Dan perlu diingat, ini pesan dari salah satu guru saya, duit tidak datang hanya dengan belajar, tapi dengan praktek. Praktek di trading khususnya ini sangatlah spesial. Teman-teman nggak perlu belajar trading dengan ngeluarin duit, meresikukan duit di market untuk mendapatkan skill dan data. Teman-teman bisa pakai metode backtesting, pakai akun demo untuk memulai semuanya. Berikutnya yang juga sama pentingnya yaitu terkait dengan data. Siapa yang bisa jalanin bisnis apapun ya tanpa pakai data? Gak ada. Semua orang yang bisnisnya benar, actionnya berbasis data. Keputusan-keputusan yang dia buat semuanya
berbasis data. Kalau kamu trading nggak pakai data, ya itu konyol. Ini kata teman saya, trading tanpa data itu sama dengan menggali kuburan kita sendiri. Ada banyak orang yang cerita ke saya, Mas kenapa ya kok saya SL beruntun? Mas kenapa ya kok saya sering loss nih di sini? Saya bilang ke orangnya, Mas, boleh nggak saya lihat datanya, di Excel-nya, di PowerPoint-nya? Saya pengen lihat, saya pasti bantuin kamu. Apa yang terjadi? Dari 10 orang yang curhat ke saya dengan kasus yang mirip-mirip, hanya 1 atau 2 orang yang punya datanya. Selain itu, nggak punya datanya. Ngapain aja tradingnya? Kamu trading atau judi sih sebenarnya? Dan sebagai penutup, dunia trading ini kejam ya. Duit di market itu ngalir dari orang-orang tolol ke orang-orang yang paham gimana cara market bekerja. Dan sorry kalau video ini cukup keras ya memang. Bukannya saya benci sama kalian, tapi ini kebalikannya. Karena saya pernah berada di posisi kalian. Dan semuanya ini adalah pilihan kamu ya. Kamu mau jalan di tempat, atau jatuh ke jurang, atau mau bangkit dan bertumbuh sama-sama. Tidak ada paksaan. Nasib kamu, kamu yang kontrol, kamu yang pegang. Kamu mau bertumbuh, atau tunda aja terus sampai kiamat. Silahkan kamu yang memutuskan.